bumbunya biar lebih enak gitu. Sudah nyaman? Sudah. Oke, baik. Ini dengan Mbak Uni yang kemarin hubungi saya ya? Iya, betul. Oke, baik Mbak Uni. Ini saya ingin mengenal lebih dahulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Putri. Mbak Uni bisa memanggil saya Kak Putri juga tidak apa-apa, biar lebih akrab seperti itu ya. Nah, karena kemarin Mbak Uni ini menghubungi saya terkait ada permasalahan yang disampaikan nih, adanya sedikit gangguan terkait waktu politik begini ya. Yang mungkin di sini untuk lebih mengenal lagi, Mbak Uni bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Nama saya Rizwan Yusri, saya dari jurusan Budaya Sosial angkatan 2023, saya di semester 3 saat ini. Oke, jadi Mbak Uni ini dari jurusan PLB, berarti FIP ya Mbak? Iya. Oke, dan sekarang sedang semester 3. Mbak Uni tadi di sini naik apa Mbak? Kebetulan saya kesimpul jalan kaki kan habis kuliah ya, Habis kuliah, kuliah di gedung mana Mbak? di D4. Di D4. Terus tadi kalau kesini kan jalan kaki nih, kalau pas mau berangkat ke kampus dari kos berangkatnya naik apa? Jalan kaki juga. Jalan kaki juga. Kosnya di mana Mbak Uni? Oh, saya di Jalan Candi. Jalan Candi? Jalan Raya Candi. Oh, Jalan Candi. Oke, jadi dekat ya sama kampusnya Mbak Uni ya. Oke. Lagi sibuk apa akhir ini Mbak Uni? Di sini suka Lagi sibuk kayak tugas ya. Oke. Lalu Mbak Uni setelah itu Mbak Uni apakah sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? belum pernah. Belum pernah. Mengapa Mbak Uni belum pernah melakukan konseling? Mungkin kalau dari dulu, dari waktu sekolah dulu lah SMP dan SMA itu karena memang masih enjoy, bahkan itu belum ada permasalahan yang berbeda gitu. Tapi karena sekarang kan udah masuk ke dalam dunia perkuliahan yang dimana aku katakan ya Kak, aku mungkin hidup sendiri, juga jauh dari orang tua. Itu aku merasa kayak aku udah banget ya, aku butuh temen yang bercerita, butuh temen untuk memberikan sebuah solusi. Dan kalau kita kenapa nggak dari semester 1 atau 2, mungkin dari semester 1 atau 2 itu masih enjoy banget dengan kuliah ini, sehingga terus kurangnya informasi juga, nggak tahu konseling itu gimana sih. Sekarang kita tahunya Oh, jadi Mbak Uni ini belum melakukan konseling karena memang awalnya tuh belum tahu ya terkait dengan konseling. Mbak Uni merasa kalau bisa butuh teman cerita juga untuk permasalahan Mbak Uni. Oke, sangat tepat sekali Mbak Uni jika Mbak Uni melakukan sesi konseling untuk berbagi cerita seperti itu. Karena di sini saya ingin menjelaskan lebih dahulu ya Mbak Uni terkait konseling nantinya. Bahwasanya konseling itu adalah dimana seorang konseling bisa menyampaikan segala ceritanya, segala permasalahannya kepada konselor untuk dapat bersama-sama dicari jalan keluarnya seperti itu. Nah, peran saya di sini, saya sebagai konselor, nantinya akan menjadi fasilitator terhadap permasalahan yang dialami Mbak Uni. Saya akan membantu Mbak Uni untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dimiliki Mbak Uni. Namun, bagaimana nanti jalan keluar atau solusi yang akan dipilih oleh Mbak Uni itu kembali ke tangan Mbak Uni sendiri, karena Mbak Uni yang memiliki hak terhadap itu. Seperti itu Mbak Uni. Untuk yang selanjutnya ada pembahasan waktu di Indonesia. Untuk konseling pada siang hari ini, jika kita lakukan 30 menit ke depan, apakah Mbak Uni menyepakati? Apakah ada kegiatan lain setelah ini? Oke, berarti kita lakukan 30 menit ke depan ya Mbak Uni. Oke, selanjutnya Mbak Uni juga tidak perlu khawatir untuk menceritakan seluruh permasalahan, seluruh hal-hal atau cerita yang memang Mbak Uni itu ingin menyampaikan tersebut, karena untuk hal tersebut nantinya tidak akan diketahui oleh orang lain, tidak akan bocor ke orang lain, yang tahu hanya saya dan Mbak Uni yang ada di ruangan seperti itu. Jadi untuk rahasianya insya Allah akan aman dijaga seperti Mbak Uni. Oke, lalu yang selanjutnya konseling pada siang ini kita fokuskan, kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan yang dimiliki oleh Mbak
Yuni. Oke, yang selanjutnya juga saya di sini izin sambil mencatat ya Mbak Yuni agar setiap informasi yang Mbak Yuni sampaikan itu yang paling penting bisa saya rekap seperti itu. Apakah diizinkan Mbak Yuni? Iya, silakan. Oke, terima kasih Mbak Yuni untuk izinnya. Lalu nih, apakah Mbak Yuni sudah siap untuk masuk ke sesi konseling? Sudah siap. Mungkin supaya lebih enjoy, lebih santai, posisi duduknya bisa dinyamankan. Mungkin ini saya punya satu bagaimana bebas selamanya jadi biar relax seperti itu. Sudah siap Mbak Yuni? Oke, mungkin di sini Mbak Yuni bisa mulai untuk menceritakan masalah yang dimiliki oleh Mbak Yuni. Silakan Mbak. Jadi di sini masalah yang saya rasakan ini juga munculnya itu ketika saya pas semester 3 ya Kak. Jadi kesulitan untuk mengatur waktu, untuk kuliah, untuk tugas-tugasnya. Karena saya tidak menyangka dari pihak manapun, karena memang saya merasa itu semua tugas itu mengikat pada di akhir semester perkuliahan. Dan itu saya merasa kayak saya terbebani gitu Pak. Terus waktu juga terlalu beban banget di saya. Berarti permasalahan ini itu bisa dibilang Mbak Yuni tadi keteteran terkait tugas yang diberikan yang detailnya dapat semua begitu ya Mbak? Iya betul Pak. Nah untuk permasalahan ini apakah Mbak Yuni itu merasakannya baru saat ini atau pernah Mbak Yuni rasakan sebelumnya? Baru di semester 3 ini. Baru semester 3 ini ya baru mulai terasa masalah ini ya. Oke, lalu dari masalah yang Mbak Yuni sampaikan tadi, apa tujuannya ini dicapai oleh Mbak Yuni atau apa yang ingin diraih oleh Mbak Yuni dan bagaimana hal yang ingin diubah dari kehidupan Mbak Yuni terkait masalah ini bisa disampaikan? Mungkin harapan saya bisa ini ya Pak, lebih tenang untuk menghadapi masalah ini dan menemukan sebuah solusi bagaimana sih caranya biar saya ini enggak keteteran dengan jangka waktu yang singkat dan betul-betul yang banyak. Berarti kalau di sini saya garis bawah Mbak Yuni itu ingin bisa membagi waktu dengan baik agar tugasnya nggak keteteran dengan deadline yang mepet-mepet itu tadi ya Mbak. Oke, jadi Mbak Yuni ini memiliki permasalahan tersebut, permasalahan terkait dengan tadi itu sudah sejak kapan Mbak Yuni? Saya memiliki masalah itu di akhir semester 3 ini ya Pak. Saya benar-benar banyak gitu. Berarti memang baru banget Mbak Yuni rasakan ya masalah ini. Oke, lalu berarti itu semester 3 itu belum pernah merasakan risiko ya? Mungkin gini ya Pak, kalau semester 1 sama 2 kan itu kayak masih enjoy tugasnya, nggak seberat ini gitu Pak. Terus di semester kemarin itu saya pernah buat seperti tulis gitu, dan mungkin itu sih Mbak yang membuat saya lebih ringan ke belakangnya, karena di situ kan saya mengerjakan seperti kayak lama-lama gitu ya Pak. Oh ini deadline besok, oh jadi saya harus mengerjakan. Tapi dengan berjalannya waktu di semester 3 ini yang dimana saya juga ada kesibukan lain daripada kuliah ini, mungkin kuliah ini utama ya Pak. Kan saya ada kesibukan lain juga, itu hal itu menjelang dari saya. Terus jadinya saya keteteran di akhir itu. Berarti memang Mbak Yuni itu baru merasakan masalahnya di semester 3 karena pada semester sebelumnya itu ada beberapa hal nih, ada usaha atau strategi yang dilakukan Mbak Yuni agar Mbak Yuni itu terhindar dari permasalahan Mbak Yuni pada saat ini, seperti itu ya Mbak Yuni? Iya. Oke. Sekarang Mbak Yuni, bagaimana sih pengaruhnya permasalahan Mbak Yuni pada saat itu terhadap kehidupan Mbak Yuni? Pengaruh itu cukup besar ya Kak ke saya, karena saya tuh kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kemanapun saya keluar, saya ingin refreshing, itu dia selalu ikut sama saya gitu Kak. Saya terbebani gitu loh Kak sama dia. Berarti Mbak Yuni ini, kalau saya tanya nih, Mbak Yuni memandang permasalahan Mbak Yuni ini seperti apa Mbak Yuni? Kan namanya kayak sebuah beban gitu Kak untuk saya ya, karena memang beban juga untuk saya Kak. Lalu ketika Mbak Yuni merasakan memandang permasalahan Mbak Yuni adalah sebuah beban, apakah Mbak Yuni merasa jika permasalahan
permasalahan di diri Mbak Yuni ini adalah satu hal yang sama? Apakah Mbak Yuni merasa jika permasalahan di diri Mbak Yuni itu satu hal yang sudah sangat melekat seperti itu Mbak? Apakah Mbak Yuni merasa hal tersebut? Untuk akhir-akhir ini saya merasa dia sangat melekat ya Kak. Karena itu tadi, karena teman-teman itu tadi dia selalu itu merasa saya merasa diajari. Berarti Mbak Yuni sudah merasa jika permasalahan yang dimiliki Mbak Yuni dengan Mbak Yuni itu adalah apa yang sama, yang lengkap begitu ya Mbak ya. Lalu Mbak Yuni, apakah pernah ada masa di mana Mbak Yuni itu tidak mengalami permasalahan yang saat ini dimiliki oleh Mbak Yuni? Pernah. Pada saat apa Mbak Yuni? Pada saat kapan? Mungkin baru waktu maba ya Kak. Itu karena tugasnya mungkin bisa dibilang belum banyak gitu ya Mbak. Terus saya masih kayak enjoy aja kerja enak lagi. Dan ternyata setelah berjalannya semester ini saya merasa terbebani dengan masalah yang belum waktu dan hal-hal yang tersebut. Jadi Mbak Yuni menyampaikan kalau misal dulu semester 1 2 itu masih enjoy, masih enak, itu masa-masa di mana Mbak Yuni tidak memiliki masalah ini, terus semester 3 ini baru muncul masalah ini. Oke, lalu ketika dulu nih Mbak Yuni ada di masa Mbak Yuni itu tidak memiliki masalah yang Mbak Yuni miliki, bagaimana perasaan Mbak Yuni saat itu? Senang, tenang, kayak nggak ada beban yang terlalu menekan saya gitu. Mbak Yuni merasa senang, merasa tertekan ya pada saat itu ya. Oke. Apakah pada saat itu pernah ada sebuah usaha yang dilakukan Mbak Yuni untuk bisa mengatasi permasalahan Mbak Yuni pada saat dulu? Kalau dulu itu mungkin karena aku masih fokusnya itu di kuliah aja ya Mbak. Jadi kalau ada tugas yang datanya masih melekat bisa menjadi span gitu. Aku juga bikin tugasnya ini nanti jadi ini jadi mungkin aku bisa kerjanya di awal gitu, nggak ada deadline gitu. Untuk pembuatan tulis tadi, apakah masih Mbak Yuni lakukan dengan saat ini Mbak Yuni? Tidak. Mengapa tidak Mbak Yuni lakukan ketika dulunya Mbak Yuni untuk membuat tulis, lalu pada saat ini tidak dibuat lagi, itu kenapa Mbak Yuni? Mungkin kalau sekarang ini kan mungkin karena salah aku ya Kak, karena aku ngambil itu satu lagi juga mampu itu berat banget dari pagi ke sore, kalau kan udah capek ya itu aku selalu lupa kalau nyampe itu udah minggu dari bulannya dan ketika aku ingat aku ada tugas ini di masa ini tuh aku udah lupa apa tugasnya apa gitu karena udah merasa pening banget gitu loh Kak di apa aku tuh udah ini nggak ingat gitu. Jadi karena padatnya jadwal kuliah yang membuat Mbak Yuni di semester 3 ini tidak menerapkan tulis lagi untuk Mbak Yuni. Ketika Mbak Yuni dulunya nih menerapkan tulis dengan catatan tugas-tugas apa yang harus dikerjakan, itu apakah hal tersebut membantu Mbak Yuni dalam membagi waktu Mbak Yuni? Aku rasanya dibantu banget ya Kak. Soalnya tugas aku itu udah selesai juga sebelum juga. Jadi aku merasa ringan gitu. Jadi Mbak Yuni merasakan jika Mbak Yuni menerapkan tulis, Mbak Yuni merasa lebih terarah dan teratur seperti itu yang dalam mengerjakan tugas Mbak. Dan apakah ketika Mbak Yuni menerapkan tulis itu tugas-tugasnya terarah dan struktur begitu? Terus waktu dulu waktu pakai tulis tulis yang lalu, aku merasa kayak sedikit ringan di akhirnya aku gitu Mbak. Soalnya tugas aku udah selesai semua, deadline juga nggak mepet, aku juga merasa betul-betul enjoy gitu. Jadi memberikan manfaat yang baik ya dengan pengertian tulis itu kepada diri Mbak Yuni. Iya, semua. Oke Mbak Yuni, karena tadi Mbak Yuni menyampaikan jika permasalahan dan diri Mbak Yuni ini adalah satu hal yang sama, Mbak Yuni merasa jika permasalahan Mbak Yuni itu sudah melekat dalam diri Mbak Yuni. Di sini kita pisahkan lebih dahulu Mbak. Jadi di mana Mbak Yuni ini adalah diri Mbak Yuni yang kompeten, diri Mbak Yuni yang memiliki sebuah usaha untuk dapat keluar dari permasalahan Mbak Yuni. Nah, permasalahan Mbak Yuni adalah hal yang sangat mengganggu diri Mbak Yuni. Nah, apakah bisa diambil dulu
Yang selanjutnya, karena ini kita sebut dengan nama yang Mbak Yuni. Nah, untuk permasalahan ini supaya kita mudah menyebutnya, kita beri nama terlebih dahulu. Ingin diberi nama apa permasalahannya Mbak Yuni? Mister berapa? Mister Delapa, nama yang sangat unik sekali. Apa alasannya Mbak Yuni memberikan nama Mister Delapa terhadap permasalahannya Mbak Yuni? Karena 8 itu nggak putus ya Kak, terus aku merasanya tugas ini juga muter-muter di sini aja, aku merasanya nggak selesai-selesai. Itu alasan aku sebenarnya, karena dia nggak putus dan terus muter aja. Jadi Mbak Yuni menganggap jika permasalahan Mbak Yuni itu tidak putus dan terus muter di dalam hidup Mbak Yuni ya. Oke, jadi untuk mulai saat ini kita menyebutnya Yuni dengan Mister Delapa, tidak lagi dengan permasalahan tapi Mister Delapa, seperti itu ya Mbak Yuni. Oke, lalu yang selanjutnya Mbak Yuni, sejauh apa Mister Delapa ini mempengaruhi kehidupan Mbak Yuni pada saat ini? Jauh dan sebenarnya juga pengaruh besar ke aku ya. Seperti apa pengaruh hidup besar Mbak Yuni? Bisa membebaskan juga dia aku nggak, terus dia nggak ganggu jam tidur juga, dia nggak waktu kayak harusnya aku enjoy dengan keadaan saat itu, dia itu ganggu aku juga Kak. Dia selalu kayak kamu harus ngerjain aku, kamu harus ngerjain aku, kayak ngerjain gitu. Terus waktu makan juga sebenarnya juga terjadi karena di sebelahnya ini belum selesai gitu. Sangat dari yang disampaikan Mbak Yuni tadi sangat jauh sekali ya Mister ini mempengaruhi kehidupan Mbak Yuni. Lalu Mister ini munculnya tuh pada saat-saat apa Mbak? Akhir semester sih Mbak. Kayak semester munculnya ya? Iya. Dan itu apakah setiap harinya Mbak Yuni merasakan semester 8 ini? Iya, saya selalu merasakan dia hadir di diri saya gitu Mbak. Lalu Mbak Yuni, apakah ada momen di mana Mbak Yuni ini dapat mengalahkan semester 8 ini? Ada. Pada saat apa Mbak Yuni itu diceritakan? Mungkin waktu dulu ya Pak di kelas maba, kelas yang saya katakan tadi, saya ngerjainnya waktunya juga nggak berat-berat, saya membantu duit, dan saya merasa semester 8 ini tidak terus saya. Pada momen apa Mbak Yuni itu dapat melawan semester 8 ini? Pas waktu, ya rasanya sih bisa melawan dia itu pas waktu awal semester gitu ya Mbak. Bisa melawan dia gitu loh. Dengan apa ya usaha atau strategi seperti apa yang Mbak Yuni lakukan untuk dapat mengalahkan semester 8 ini? Kalau pas awal-awal itu saya masih gunain dulu itu ya Mbak, terus sama saya ngerjain tugas itu di awal, jadi sehingga bisa belajar itu nggak terus menghambat saya gitu. Berarti dengan penerapan tulis dan penerapan pengerjaan tugas di jauh-jauh dari sebelum deadline itu merupakan strategi yang dilakukan untuk dapat mengalahkan semester 8 ini Mbak. Iya. Lalu apakah hal tersebut sudah pernah Mbak Yuni terapkan pada semester 3 ini Mbak Yuni? Belum sih Mbak, kalau untuk Belum pernah diterapkan ya Mbak Yuni. Lalu ketika nantinya Mbak Yuni bisa menerapkan hal tersebut, bagaimana perasaan Mbak Yuni? mungkin saya akan tenang di akhirnya ya Kak, karena pas waktu akhirnya juga nggak mengerti tugasnya, waktunya juga nggak mepet, dan waktu akhirnya juga bisa lebih tenang, lebih enjoy, mungkin bisa juga refreshing, nggak mau usahanya yang bisa aku lakukan sih mengerjakannya itu harusnya lebih awal, nggak mepet-mepet dari depan. Jadi dengan Mbak Yuni dapat menerapkan tugas di semester 3 ini, Mbak Yuni akan merasa lebih tenang, tidak tertekan dan senang seperti itu ya. Nah, tadi kan Mbak Yuni menyampaikan nih jika tulis dan penerapan pengajaran tugas di jauh-jauh itu belum pernah Mbak Yuni terapkan di semester 3 ini. Lalu apa alasannya belum pernah Mbak Yuni terapkan di semester 3 ini Mbak? Alasannya karena di semester 2 ini saya nggak hanya berfokus pada tugas saja, tapi saya tidak menyalahkan salah satu saya Mbak ya. Saya
ini tidak lebih fokus pada kuliah, tapi ada juga beberapa mungkin pembelajaran yang saya ikuti. Itu kan juga sesuatu hal yang berat dan ada tugasnya juga yang membuat saya untuk lupa tulis tersebut, membaca buku tersebut dan mengerjakan tugasnya itu jauh-jauh hari. Tapi Mbak ini merasakan nggak jika tulis dan mengerjakan tugas jauh-jauh hari itu dapat mengurangi dampak dari semester 8 ini? Itu rasanya ya, mengenang saya juga sebenarnya itu. Tapi sekarang ada di semester 3 yang saya jelaskan tadi ya Mbak, itu susah sih untuk mengerjakan tugas jauh-jauh hari dan buat tulis itu agak sedikit struggle gitu. Lalu bagaimana usaha yang akan Mbak ini lakukan untuk dapat mengalahkan semester 8 ini pada semester 3 ini Mbak ini? Jadi saya akan mengerjakan yang bisa saya kerjakan dulu ya Mbak. Terus habis itu mungkin melihat dulu deadline itu yang paling penting itu yang mana nanti akan saya kerjakan dulu, itu yang bisa saya usahakan untuk sekarang. Lalu untuk tadinya yang Mbak sampaikan penerapan pengerjaan tugas jauh hari, lalu untuk pembuatan tulis, apakah nantinya akan menjadi sebuah usaha atau strategi yang akan dilakukan Mbak Yuni untuk mengalahkan semester 8 ini pada semester 3 ini Mbak Yuni? Mungkin untuk kedepannya saya akan berbagi lagi ya Mbak, saya akan mengusahakan untuk mengerjakan tugas hari, membuat tulis, atau misal ini ya Mbak saya nggak terdistrak dengan hal-hal lain. Oke, jadi Mbak Yuni akan menerapkan solusinya Mbak Yuni yang apa itu untuk mengatasi atau melawan semester 8 ini di semester ini ya Mbak Yuni ya? Oke, lalu Mbak Yuni, ini tadi kan kita masih memisahkan antara Mbak Yuni dengan semester 8 ini ya. Nah, bagaimana perasaan atau bagaimana kondisi keadaan Mbak Yuni ketika terpisah dengan semester 8 ini? Kan rasanya itu jadi lebih ringan aja, kan emang semester 8 ini juga sebagai tugas ya Mbak ya, yang ringan karena lebih enjoy aja dalam hidup ini Mbak. Jadi Mbak Yuni merasa sangat enjoy, terus lebih tenang ketika bisa terlepas dari semester 8 ini ya Mbak Yuni ya? Oke, jadi memang sangat mengganggu sekali ya semester 8 ini ya Mbak Yuni. Oke, pada saat apa Mbak Yuni itu dapat melawan semester 8 ini? Bagaimana Mbak Yuni dapat melawan semester 8 ini dan bagaimana perasaan Mbak Yuni ketika dapat melawan semester 8 ini? Ketika di dalam kehidupan Mbak Yuni, ketika pada saat semester ini. Kalau di semester ini ya Mbak, di semester ini saya bisa mengalahkan semester 8 itu pas waktu awal semester itu belum terlalu kuat banget dia, belum banget. Jadi waktu itu saya merasa bisa melawan dia, jadi saya merasa tenang, senang, dan enjoy aja. Lalu Mbak Yuni untuk nantinya di semester 3 ini bagaimana solusi yang akan Mbak Yuni lakukan untuk dapat mengalahkan semester 8 ini? Mungkin untuk solusi yang bisa aku usahakan atau aku terapkan di sekarang ini yang mungkin aku akan mulai membuat tulis tersebut, mulai aktif untuk tulis ini, terus aku akan berusaha banget untuk menjadi itu nggak ada. Lalu apakah Mbak Yuni merasa jika usaha atau strategi yang Mbak Yuni akan lakukan nanti di semester ini dapat membantu Mbak Yuni? Saya rasanya akan terbantu ya, soalnya pengalaman saya di semester 1 dan 2 itu membantu di saya. Oke, jadi karena ada pengalaman di semester 2, akhirnya Mbak Yuni menyampaikan jika untuk semester ini Mbak Yuni akan melakukan solusi tersebut lagi dalam menghadapi semester 8 ini ya Mbak Yuni ya. Oke, lalu jika nantinya Mbak Yuni itu dapat menerapkan strategi tersebut, apakah Mbak Yuni merasa dan Mbak Yuni mampu bisa lepas dari semester 8 ini enggak? Sebenarnya
tapi akan meringankan saya banget kalau saya menerapkan hal tersebut. Oke, lalu ketika Mbak Yuni yang dapat lepas, bagaimana perasaan Mbak Yuni? Bisa terlepas dari mimpi Anda? Yang pastinya senang dan enjoy ya kak perasaannya tuh karena udah nggak ada beban lagi gitu. Misalnya kalau udah hilang. Oke, baik Mbak Yuni. Jadi yang selanjutnya nih Mbak Yuni di sini dapat menceritakan kembali, membuat cerita baru terkait bagaimana dulunya Mbak Yuni itu masih belum memiliki masalah, lalu tiba-tiba datanglah semester 8 ini dan akhirnya Mbak Yuni juga sudah menyadari bahwasanya semester 8 ini bisa Mbak Yuni kalahkan dengan solusi yang Mbak Yuni sampaikan tadi. Nah, hal tersebut bisa Mbak Yuni berikan dalam satu cerita yang akan Mbak Yuni sampaikan setelah ini. Apakah sudah siap menyampaikan cerita baru tersebut ini? Mungkin bisa dimulai sampaikan Mbak Yuni. Pada suatu hari pas aku masih magang itu aku merasa masih enjoy banget kuliah sistematik itu yang kedua tuh juga aktivitasnya nggak terlalu banyak tapi ketika udah masuk ke semester 3 yang dimana tugasnya udah mulai banyak itu aku merasa terbebani dengan semester X tersebut. Tapi di sini di semester 3 ini aku sekarang udah menyadari bagaimana caranya aku bisa meminimalisir semester 8 tadi, yaitu dengan cara membuat tugas lagi, mulai aku membuat tugas lagi, terus akan mengusahakan yang membuat kerjaan tugas itu nggak menyadari Lalu bagaimana perasaan Mbak Yuni ketika dapat terlepas sepenuhnya dari semester ini? So, perasaan terlepas sebelumnya tentunya senang banget, bahagia banget ya mbak karena udah nggak ada beban, udah ringan, udah enjoy lagi. Oke, baik Mbak Yuni. Mbak Yuni sudah menyampaikan membuat cerita baru yang sangat bagus sekali, sangat terstruktur sekali hingga akhirnya membuat Mbak Yuni mencapai titik pengetahuan bahwasanya Mbak Yuni itu pernah belum melakukan sebuah solusi untuk dapat mengalahkan si Mr. 8 ini dan Mbak Yuni menyampaikan juga kalau misal solusi tersebut tuh pernah Mbak Yuni lakukan dan bekerja atau mungkin efektif dalam membantu permasalahan dalam membantu menghadapi si Mr. 8 ini di kehidupan Mbak Yuni sebelumnya seperti itu. Lalu bagaimana harapan Mbak Yuni ke depan? Harapan saya untuk kedepannya itu mungkin saya bisa lebih terstruktur, lebih aktif lagi untuk membuat tugas tersebut dan juga mengusahakan banget untuk tugas itu selesai sebelum deadline-nya yang mepet. Jadi Mbak Yuni ingin lebih dapat mengerjakan tugas dengan waktu, lalu Mbak Yuni ingin mengusahakan hal tersebut dapat dilakukan ke depannya seterusnya seperti Mbak Yuni. Iya, Oke, baik. Lalu Mbak Yuni, apa strategi atau usaha langkah pertama yang akan Mbak Yuni lakukan pada saat ini setelah selesai melakukan tugas konseling mandiri yang ini untuk dapat terlepas atau mungkin untuk dapat sepenuhnya menghilangkan si Mr. 8 ini dari kehidupan Mbak Yuni? mungkin langkah awal yang bisa saya ambil setelah proses konseling ini, saya akan melihat lagi mana sih tugas-tugasnya ini yang berbeda ini yang mepet dan mana yang belum. Saya mepet ini saya kerjakan lagi, kerjakan bulan itu udah termasuk saya juga ini ya. Terus itu sih kak yang bisa aku usahakan untuk langkah-langkah yang selanjutnya. Oke, baik. Jadi untuk langkah-langkah tersebut mungkin setelah ini dapat Mbak Yuni terapkan dan lakukan di kehidupan Mbak Yuni yang sekarang ini di semester 3 ini, karena Mbak Yuni juga menyampaikan bahwasanya dengan pembuatan to-do list ya itu dapat membantu meringankan permasalahan pembagian waktu dalam pengerjaan tugas Mbak Yuni seperti itu. Yang selanjutnya di sini saya memberikan tugas ke Mbak Yuni karena tadi kan kita sudah panjang lebar membahas
permasalahan beserta juga solusi yang dapat diterapkan di semua ini seperti itu. Nah di sini tugasnya itu bernama Windows, di mana terdapat satu tabel, namun tabel itu terdapat dua kolom seperti ini, yang dimana kolom kiri dapat kita beri nama Win, kolom kanan dapat kita beri nama Lus, tenang dan besar. Bawahnya itu kita beri nama Wisrapan dan beri nama inisial G. Nah ketika Mbak Yuni nantinya itu ada masa di mana dapat mengalahkan silakan ini, Mbak Yuni dapat memberikan checklist di kolom nama Mbak Yuni, lalu memberi tanda X di kolom Miss 8. Namun ketika sebaliknya si Miss 8 ini lebih menang daripada si Mbak Yuni, Mbak Yuni dapat memberikan checklist di kolom Miss 8 dan memberikan X di kolom Mbak Yuni. Itu nantinya digunakan untuk dapat memantau progres dari Mbak Yuni itu apakah kedepannya itu Mbak Yuni itu bisa selalu mengalahkan si Miss 8 ini atau malah Miss 8 ini yang mengalahkan Mbak Yuni seperti itu. Nah nantinya bahas tugas ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya Mbak Yuni. Untuk pertemuan selanjutnya ini disepakati pada hari jam dan tempat yang sama atau bagaimana? Apakah Mbak Yuni bersedia? Oke, karena Mbak Yuni bersedia, untuk pertemuan selanjutnya kita lakukan pada hari jam dan tempat yang sama ya Mbak Yuni ya. Oke, lalu Mbak Yuni, setelah melewati proses yang sangat panjang, bagaimana perasaan dan apa yang didapatkan oleh Mbak Yuni dari proses costing pada siang hari ini? Yang saya rasakan setelah proses ini, saya jadi lebih mengenal cerita ya. Saya sudah membaca itu, saya sudah bercerita tentang masalah saya dan bagaimana saya sekarang merasa lebih tenang gitu. Dan apa yang saya dapatkan itu saya mesti jadi tersadar kembali bahwa metode-metode yang seperti itu membuat tulis, mengerjakan tugas tidak pada deadline itu sangat membantu sekali diri saya dan sangat efektif Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yuni atas penyampaian perasaan dan apa yang didapat oleh Mbak Yuni dari pertemuan kali ini. Senang mendengarnya Mbak Yuni menyadari ada sebuah solusi yang dapat dilakukan untuk mengalahkan permasalahan definisi di dalam tadi. Kalau di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait proses konseling kita pada siang hari ini. Bahwasanya Mbak Yuni itu memiliki permasalahan terkait keteteran dalam membagi waktu antara pengerjaan tugas satu dengan yang lainnya yang datanya itu dapat semua. Dan Mbak Yuni juga sudah menyampaikan jika ada masa di mana Mbak Yuni tidak mengalami masa itu pada semester kedua. Dan ketika itu Mbak Yuni juga sudah pernah melakukan sebuah usaha atau strategi yang dimana membuat tulis untuk meminimalisir adanya permasalahan dalam kesulitan membagi waktu. Dan Mbak Yuni juga tidak menyadari bahwasannya tulis itu dapat diterapkan juga di semester ketiga ini, karena Mbak Yuni merasa jika pada saat semester kedua itu pelaporan tulis itu dapat membantu dan efektif dalam Mbak Yuni. Jadi juga sudah menyampaikan juga pada semester ketiga ini akan kembali melakukan tulis itu untuk mengatur pembagian waktu. Untuk ini akan dilakukan seperti ini ya. Oke Mbak Yuni, karena Mbak Yuni juga sudah dapat menemukan solusi yang dapat menggunakan masalah ini. Semoga kedepannya Mbak Yuni dapat terus melakukan solusi tersebut, tidak hanya tulis yang mungkin Mbak Yuni kedepannya dapat mengembangkan solusi lainnya agar dapat bisa benar-benar terlepas dari si kesalahan ini. Nah Mbak Yuni, ketika nantinya Mbak Yuni itu dihadapkan dengan permasalahan yang sama, pada saat kedepannya nih Mbak Yuni dihadapkan permasalahan yang sama, strategi seperti apa yang Mbak Yuni lakukan untuk menghadapi permasalahan ini? Jika permasalahan muncul lagi. Mungkin karena berpengalaman dari kehidupan yang sekarang ya Kak ya, mungkin ke depannya bisa lebih meminimalisir lagi visi sebenarnya muncul. Dengan mungkin dari semester awal aku udah kayak
membuat diri gitu Kak, terus menanamkan di diri aku tuh kalau kamu harus lebih itu sebelum plan gitu. Itu sih mungkin ya aku bisa bawa ke depannya, bisa lebih baik lagi, nggak keteteran dengan jenis kerja. Oke baik, semoga kedepannya strategi yang Mbak Yuni lakukan ini dapat membantu Mbak Yuni dalam mengatasi dan meminimalisir permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul di kehidupan Mbak Yuni yang begini. Oke, karena mungkin waktunya sudah menunjukkan 30 menit sesuai kesepakatan kita tadi bahwa konseling pada siang hari ini dapat kita cukupkan lebih dulu ya Mbak Yuni. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan kembali oleh Mbak Yuni? Sudah, saya cuma mau bilang terima kasih saja sudah mau mendengarkan saya bercerita, sudah membantu saya menemukan sebuah solusi. Saya berterima kasih sekali. Oke baik, terima kasih kembali Mbak Yuni karena Mbak Yuni telah bersedia diberikan pertolongan waktunya berbagi cerita pada saya di siang hari ini. Terima kasih juga karena Mbak Yuni telah berani untuk menyampaikan permasalahan yang menjadi oleh Mbak Yuni pada saya. Baik Mbak Yuni, mungkin kita ada cukupkan terlebih dahulu ya. Mbak Yuni dapat melakukan aktivitas Mbak Yuni yang sehari-hari. Terima kasih banyak Mbak Yuni.